Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Ustadz Acep Rahmat yang beralamat di Ciseah, RT 02, RW 04 atau RW 02 RT 04, Kampung BL Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang pernah menuduh saya sesat nyata. Caranya mengatakan sesat nyata waktu itu karena saya ikut Islam Jamaah Tabligh. Lalu Acep mengatakan, mana dalilnya berdakwah seperti itu 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Sok, jawab. Dasar sesat nyata, kata Acep. Saya mau jawab. Dia langsung pergi. Dia bilang, ngapain saya tanya jawab sama orang yang begitu. Saya bilang, Acep, lebih baik kamu ikut keluar supaya kamu tahu dalilnya. Saya tidak bisa menerangkan. Atau datang di masjidnya sana, bertanya sama ustadznya, di sana ada ahlinya yang menjelaskan kepada kamu. Dia bilang, ngapain saya bertanya kepada orang yang sesat begitu? Keluarga saya yang sudah pulang pergi India, Pakistan, saya tanya dalilnya, tidak bisa menjelaskan kok. Saya mau pulang lah. Nah, pulanglah Acep, meninggalkan saya dalam pikiran yang dongkol. Besok pagi saya bertanya sama orang di Masjid Alun-Alun Limbangan, apa maknanya sesat nyata, Pak? Kata orang itu, sesat nyata adalah kafir atau mengkafirkan atau dikafirkan. Maka di sini saya takut jika di dalam Islam ada unsur kekafiran. Oleh karena itu saya kembali ke agama yang asli saya punya, nenek moyang saya, di mana dulunya saya mualaf. Tapi karena Acep ini menuduh saya begitu sesat nyata, maka saya keluar lagi kembali jadi Kristen, Nasrani. Nah, pertanyaan ini saya tujukan kepada Acep. Pertama, kalau orang Islam atau Acep sholat, membaca takbiratul ulah, membaca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin, yang artinya kurang lebih, sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Yang saya pertanyakan, yang manakah bagian Allah dalam hidupnya Acep? Berbuat baik setinggi langit atau berbuat buruk setinggi langit, itu untuk Acep sendiri akan diperlihatkan di akhirat. Akan ditimbang sebagai amal buruknya Acep dan sebagai amal baiknya Acep, untuk tiket masuk surga atau neraka. Nah, yang manakah bagian Allah dalam hidupnya Acep? Kalau dikatakan berjihad, memperjuangkan anak istri supaya hidup tentram, hidup damai, orang di luar muslim juga berusaha seperti itu, bukan Acep saja. Yang kedua, benarkah mayat-mayat orang Islam disiksa dalam kubur jika tidak tahu menjawab pertanyaan mungkar nakir, seperti dibakar, dipukul kepalanya sampai remuk? Saya sudah sering kali melihat mayat-mayat orang Islam dibongkar dari kubur. Demi kepentingan masalah hukum, ternyata tidak ada bekas siksa. Nah, coba dijawab ini secara ilmiah, Cep, dengan bukti fakta nyata sesuai dengan kejadian. Karena kejadiannya banyak mayat-mayat orang Islam dibongkar dari kubur, ternyata kain kafannya masih utuh, tidak ada bekas siksa. Nah, yang ketiga, Cep, benarkah Nabi Muhammad SAW sudah pulang dari langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha, ketemu dengan Allah Ta'ala di atas? Pada saat ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam, siapa yang saksikan
siapa yang membuktikan? Karena kalau ada buktinya, ada saksinya, baru orang yakin. Tapi kalau tidak ada, bagaimana kita mau yakin? Nah, tolong dijawab Acep secara ilmiah pertanyaan saya ini. Yang ketiga, di dalam surat Anbiya ayat 107, Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh alam semesta. Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Kalau umatnya Nabi Muhammad adalah pembawa kasih sayang terhadap seluruh makhluk. Sampah saja tidak boleh ditendang sembarangan, tetapi disingkirkan sebaik mungkin untuk tidak membahayakan orang lain. Ini selama-lamanya iman dalam Islam, kata orang Islam. Tapi orang Islam yang saling mengkafirkan satu sama lain disebut apa, Cep? Seperti Acep antipati dengan yang bukan golongannya, disebut Islam apa itu, Acep? Ya, pertanyaan yang berikutnya. Dalam surat Al-Baqarah 120 dikatakan di situ bahwa orang Yahudi dan orang Nasara sungguh tidak senang melihat orang Muslim sebelum orang Muslim itu mengikuti mila-mila kehidupan mereka. Apa buktinya, Cep, kalau orang Nasara, orang Yahudi membenci orang Muslim? Lalu orang Muslim yang jadi teroris disebut apa, Cep? Orang Islam yang mengkafir-kafirkan orang di luar Islam disebut apa, Cep? Saya mau tanya itu. Coba jelaskan secara ilmiah ini. Dan tunjuki saya Islam yang paling benar dari 70 golongan itu. Dari 73 golongan itu. Karena hanya satu yang benar, yang 72 itu masuk neraka. Nah, tunjuki saya supaya saya kembali ke Muslim. Yang berikutnya, dalam At-Taubah 141 ayat 41 yang mengatakan, berangkatlah kamu berjihad baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan senang. Berjihadlah kamu dengan harta, diri, dan waktu. Nah, berjihad apakah yang dimaksud ayat Al-Quran ini? Kalau jihad perang seperti zaman dahulu kala, berarti orang Islam hari-hari memerangi yang bukan Muslim. Tapi kalau jihad mencari nafkah, mencari makan, menyekolahkan anak, orang lain pun berbuat demikian. Nah, jihad apakah yang dimaksud, Acep? Apakah Acep sudah melakukan jihad ini? Kalau tidak, berarti Acep tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Hadis dikatakan, dunia adalah penjara bagi orang Muslim dan surga bagi orang non-Muslim. Pertanyaannya, lalu orang Muslim yang kaya raya, yang punya hotel sampai 3, toko di mana-mana ada, perkebunan karet di mana-mana ada, dan sawit, tambang batu bara di Kalimantan, di Sumatera, itu disebut Islam apa, Cep? Itu umatnya siapa, Cep? Karena Al-Hadis ini mengatakan dunia adalah penjara, tidak bebas bergerak untuk leluasa mencari nafkah, menyukuri apa adanya seperti sahabat. Tapi orang Islam yang kaya raya mempunyai kebun ratusan hektar, tanah lahan perumahan ratusan hektar, di mana-mana ada investasi tanah di Kalimantan, Papua, dan Sumatera, itu disebut Islam apa, Cep? Pertanyaan berikutnya, Rasulullah SAW umurnya
berusia 63 tahun. Maka kata Rasulullah, umurnya umatku itu pendek, paling tinggi 60 tahun. Kalaupun lebih daripada itu adalah bonus dari Allah Ta'ala. Nah, yang saya pertanyakan di sini, jika orang Islam yang hidup di atas 100 tahun, itu umatnya siapa, Cep? Ya, mohon dijawab secara ilmiah seluruh pertanyaan saya ini. Kalau dalam Al-Maidah ayat 51, yang artinya kurang lebih, hai orang-orang beriman, janganlah kamu memilih orang Nasoro atau orang Yahudi menjadi pemimpin kamu atau menjadi sahabat karib kamu. Saya katakan ini tidak benar, karena buktinya banyak orang Islam yang menjadikan orang Kristen atau orang yang Nasoro menjadi temannya, lalu nikah, lalu dijadikan suami atau istri, menjadi pemimpin mereka. Nah, walaupun Allah langsung yang menghimbau umat muslim supaya jangan begitu, tapi tetap ada yang, terutama daerah-daerah seperti di Medan, Bali, Papua, Maluku, Kalimantan, Sulawesi Utara, dan lain-lain sebagainya. Dan tidak usah jauh-jauh, di Jakarta juga banyak orang Islam bersuamikan orang Kristen. Di Bandung juga banyak. Nah, itu salah umat Islamnya atau salah wahyu dari Allah? Kalau salah wahyu dari Allah, itu mustahil. Kalau salah umat muslimnya, oknumnya yang bersuami atau beristrikan orang di luar muslim, itu salah siapa? Salah oknumnya atau salah Acep? Karena Acep tidak memberi peringatan kepada mereka. Karena sesungguhnya peringatan itu sangat berharga bagi mereka. Tapi Acep hanya diam diri, pangku tangan, dan pintar mengkapir-kapirkan orang. Ya, oke, selamat Acep.